Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Salam jumpa dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus di hari ini, hari Kamis tanggal 9 November 2023. Dalam Renungan Harian Keluarga, Gereja Masehi Injili di Minahasa dalam channel YouTube Jemaat Gemim Bukit Muria Tikalabaru. Ada pantun buat kita di hari ini. Anak ayam turunnya 10, mati 1, tinggal 9. Bangun pagi bersaat teduh dulu. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Maka daripada itu saya mengajak kita sekalian dalam doa dan perenungan sejenak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, betapa kami sungguh bersyukur di hari ini, hari yang baru boleh Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh bangun menikmati nafas kehidupan ini. Untuk mengawali setiap aktivitas yang hendak kami lakukan di hari ini, kami memohon tuntunan dan topangan Tuhan. Sembari bersama kami berterima kasih untuk hal-hal yang telah Engkau berikan dan persiapkan bagi kami. Biarlah firman Tuhan bersama akan kami pelajari dan renungkan sebentar yang berasal daripada hikmat Tuhan, sehingga kami nantinya paham apa yang hendak Engkau perkatakan bagi kami umat-Mu. Berfirmanlah kepada kami karena kami telah siap untuk mendengarkan firman itu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini bersama kita ada dalam perenungan yang hendak kita renungkan bersama dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua, khusus ayatnya yang ke-19. Kitab Galatia pasalnya yang kedua, ayat ke-19. Firman Tuhan tertulis demikian. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Istilah dibenarkan adalah istilah yang dipakai oleh seorang hakim untuk menyatakan seorang terdakwa itu benar bila mana dia tidak bersalah. Lalu bagaimana timbul pertanyaan dalam kehidupan rohani? Bagaimana bisa seseorang manusia khususnya bisa dinyatakan benar bila mana dia berdosa? Ternyata kali ini kita mendapatkan suatu jawaban bahwa ketika seseorang percaya kepada Yesus Kristus, melalui pengorbanannya di kayu salib, karya salib Yesus Kristus itulah yang memberikan kebenaran kepada manusia yang percaya kepadanya. Jadi ternyata bukan hanya dosa manusianya yang diampuni, tetapi pembenaran Yesus Kristus, kemuliaan, pengampunan sempurna darinya dilimpahkan juga kepada manusia yang berdosa itu, sehingga dia dibenarkan di hadapan Allah. 2 Korintus pasalnya yang kelima ayat 21. Sehingga ini menjadi tanda bahwa iman adalah hal yang penting. Justification by faith alone adalah suatu pernyataan yang sungguh mendasar dalam doktrin gereja Protestan kita. Sehingga ini memberi tanda bahwa usaha perbuatan baik manusia tidak mungkin bisa menjadi standar bahwa dia diselamatkan oleh Allah. Tidak ada perbuatan campur tangan manusia yang dilakukan walaupun dengan begitu sempurna dapat memenuhi standar daripada Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bacaan kita di hari ini pasti pernah kita dengar suatu syair lagu yang berkata seperti begini. Tetapi hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ternyata ketika seseorang punya iman yang teguh percaya kepada Kristus Yesus, sesungguhnya dia tidak hidup di dalam dosa, tetapi dia hidup untuk Allah.
dia tidak akan melakukan dan tinggal di dalam dosa itu lagi, karena dia telah dibenarkan melalui karya salib Yesus Kristus. Ini pun menjadi hal yang patut kita lakukan ketika kita telah beriman kepada Kristus Yesus. Iman akan tinggal di dalam kita dan menghasilkan tindakan-tindakan nyata ketika kita melakukan tugas tanggung jawab kita khususnya di hari-hari pemberian Tuhan. Mungkin ketika kita akan melakukan aktivitas di hari ini, ada tantangan-tantangan yang menggoda kita, yang menggiurkan bagi kita untuk terjerumus di dalam dosa. Tetapi ingat, kita adalah anak-anak Allah. Saya, saudara-saudari, Bapak Ibu sekalian. Kita adalah anak-anak Allah dan Allah tinggal di dalam kita. Maka setiap perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa, Allah akan menyadarkan kita dan iman mulai bergerak di dalamnya. Sehingga ini menjadi keyakinan komitmen bersama. Ketika kita telah punya iman kepada Kristus Yesus, maka tindakan-tindakan dosa sepatutnya kita jauhi itu. Karena iman yang dimaksud di sini ternyata adalah iman yang hidup dan bukan iman yang mati. Artinya iman yang akan membuahkan perbuatan-perbuatan baik. Ternyata ketika kita beriman kepada Kristus Yesus, maka setiap hal yang diperuntukkan harus kita lakukan adalah hasil dari iman yang telah kita nyatakan kepadanya. Iman yang kita miliki harusnya sepatutnya kita lakukan pula dalam tindakan-tindakan nyata. Sehingga memang patutlah Rasul Paulus mengingatkan kepada kita setiap orang beriman kepada Allah di dalam Kristus Yesus, bahwa kita mampu harus menghidupkan iman itu. Iman kepada Allah melalui membaca, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sepatutnya kita hasilkan melalui tindakan-tindakan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu biarlah kita mampu, bukan hanya memiliki iman, tetapi juga hidup di dalam iman dan melakukan tindakan-tindakan iman itu, terlebih dalam aktivitas kita di hari ini. Roh Kudus senantiasa memampukan kita dalam melakukannya. Amin. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur kami kepadamu Allah di dalam Kristus Yesus karena kehidupan kami sungguh berharga di matamu. Terima kasih untuk kepercayaan besar yang boleh Engkau berikan melalui kami, ternyata kami dipilih untuk menerima iman yang sungguh membawa kami kepada keselamatan. Kami telah dibenarkan di hadapan Allah dan dosa kami telah dihapuskan. Sehingga sepatutnya kami sebagai anak-anak-Mu yang diizinkan untuk berkarya di dunia, seharusnya kami melakukan tindakan-tindakan yang tidak sama dengan yang diinginkan oleh dunia, yang ada kalanya menjerumuskan kami ke dalam dosa. Dosa yang senantiasa begitu menggiurkan dan indah untuk dipandang, enak untuk didengar. Sehingga ini pun di hari ini kami hendak bermohon kepadamu. Ketika kami melakukan aktivitas di hari ini, biarlah kami boleh dituntun oleh Roh Kudus, melindungi kami sekalian untuk setiap tubuh ini, sehingga kami boleh memandang hal yang benar, hal yang baik, memikirkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan di jalan yang tepat. Maka melalui tindakan-tindakan yang kami lakukan, orang-orang dapat melihat karya kasih keselamatan yang telah Engkau limpahkan dalam kehidupan beriman kami kepadamu. Maka kami bermohon pula ketika kami dalam aktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah, pekerjaan yang telah kami persiapkan, rencanakan, perjalanan yang akan kami lakukan, mohon ada dalam pemeliharaan-Mu. Sembari kami bermohon pula, tuntunlah kami, sehingga kami mampu untuk melakukan hal-hal sesuai dengan tindakan-tindakan iman itu. Terima kasih banyak Tuhan untuk setiap berkat-berkat, anugerah kehidupan
yang boleh kami terima. Biarlah sukacita ini boleh senantiasa kami bagi, kami sebarkan, kami kabarkan kepada setiap orang, sehingga kehidupan kami boleh berdampak kepada hal-hal yang baik dan benar. Terpujilah Engkau, Tuhan kami Yesus Kristus. Bersyukur pula bagi kami setiap hamba-hamba Tuhan dan tim multimedia yang dengan setia dan taat bersama guna untuk memberitakan setiap renungan-renungan harian keluarga bagi kami jemaat maupun pendengar melalui media YouTube channel Jemaat Kebim Bukit Muria Tikara Baru. Mohon diberkati dengan kemampuan, kekuatan, dan hikmat yang berasal daripadamu, agar supaya mereka senantiasa selalu siap sedia dan penuh kesetiaan dalam menjalankan tugas kehambaan mereka. Terima kasih banyak, ini kami yang berdoa, bermohon, dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Ini kami, umat-Mu yang berpengharapan. Amin. Terima kasih bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, keluarga Kristen Jemaat Tuhan yang senantiasa selalu bertumbuh bersama dalam setiap renungan yang telah kami lakukan. Terima kasih karena telah membantu mendukung kami. Kiranya senantiasa Tuhan Yesus selalu memberkati kita sekalian. Sampai jumpa dalam renungan harian keluarga pada hari-hari berikutnya. Shalom.